Salam sehat semuanya Sobat Farm. Kembali lagi di program Properti Re. Di video kali ini kita akan nge-share tips-tips bagi Sobat Farm yang ingin membeli rumah, khususnya rumah second ya. Rumah second di sini berarti sudah tangan kedua atau lebih, bukan rumah baru yang langsung beli dari pengembang perumahan. Entah rumah tersebut rumah lelang, rumah overcredit, atau orang lagi emang jual rumahnya. Masa nggak dijual kita beli. Oke Sobat Farm, biasanya nih saat lagi cari rumah kan lihat-lihat beragam penawaran rumah di internet tuh kita, entah dari web, medsos, dan lain-lain. Ya ada aja sih yang langsung door to door, keliling-keliling hunting rumah gitu. Cuman kebanyakan awalnya dapat informasi dari internet ya. Nah sebelumnya, khusus untuk yang lagi hunting rumah second ya, Sobat Farm mesti memperhatikan hal-hal ini. Oke, langsung aja kita ulas ya. Yang pertama, selain niat nih Sobat Farm yang nyocokin dengan kemampuannya gitu. Jadi nggak memaksa harus beli yang mahal atau apa ya, sesuai budget gitu. Kita mesti tahu ukuran budget kita dalam membeli rumah, baik mau cash keras, mau cash lunak, atau mungkin melalui mekanisme KPR. Oke, itu yang pertama. Tips yang kedua, Sobat Farm mesti ngeh tujuan dan kebutuhan akan pembelian rumah tersebut. Entah tujuannya boleh tinggali, buat investasi, atau buat koleksi, ya nggak tahu. Balik ke tujuan masing-masing. Pastinya tujuan harus tepat. Kalau buat pamer-pameran yang buat apa ya? Terus butuh berapa kamar tidur, berapa kamar mandi, butuh ruangan khusus untuk kerja atau apa, garasi seperti apa, ya kembali masing-masing ya. Pastinya itu udah jelas di awal gitu. Tips yang ketiga, Sobat Farm mesti memiliki beberapa pilihan. Untuk perbandingan nih, jangan banyak-banyak pilihan juga, ntar malah bingung-bingung sendiri. 2 atau 3 pilihan juga udah cukup sih. Oke, tips keempat, Sobat Farm mesti tahu sejarah rumah tersebut kenapa dijual. Ada beragam kasus dari kelalaian akan preman sejarah rumah tersebut. Salah satu contoh nih, kita sudah transaksi akan sebuah rumah dan baru tahu bila rumah tersebut ternyata rumah warisan yang dijual. Dalam perjalanannya, setelah udah deal nih, udah mulai transaksi, ternyata ada ahli waris yang nggak setuju rumah tersebut dijual. Kan ahli waris biasanya beberapa orang tuh, ada satu yang nggak setuju. Ribet jadinya. Dalam kasus ini, tepatnya minimal kita mesti tahu surat kuasa jual yang ditandatangani ahli waris lengkap dan bermaterai. Kalaupun udah kepergok seperti kasus ini ya, kalau saran kami sih ya nyari lainnya aja, selesai. Oke, tips kelima, upayakan untuk survei langsung rumah tersebut dan mengecek kualitas bangunannya secara detail. Temboknya digini-giniin kayak digeduk-geduk, sambil cari rembesan air ada apa enggak, bocoran ada apa enggak, terus lantainya itu miring apa enggak, terus ada yang retak-retak atau enggak tuh bangunannya tuh, dan lain sebagainya. Saat bangunan dinilai Sobat Farm kurang, tapi Sobat Farm minat, hal tersebut bisa dibuat bahan untuk menego harganya ke ownernya ya. Karena kemungkinan untuk renovasi juga memerlukan biaya yang gak kecil. Entah temboknya retak, ada rembesan air di tembok, apa catnya pudar, dan lain sebagainya.
Oke, tips ke-6, Sobat Farm mesti kenali lokasinya. Kota baru, lokasi baru yang menuntut untuk berdekatan dengan lokasi kerja kita atau anak sekolah dan lain-lain. Jangan sampai udah deal baru ngeh ternyata lokasinya jauh dari tempat kerja kita gitu, dan lain-lain. Oke, tips ke-7, kenali lingkungannya. Faktor keamanan, kebersihan, kenyamanan lingkungan sangat penting untuk sebuah rumah. Jangan sampai rumahnya bagus, lingkungannya kumuh, keamanannya kurang, dan lain sebagainya. Jadi harus antisipasi di awal. Banyak dari kita tahu lingkungan sangat berpengaruh kepada pembentukan psikis, faktor kenyamanan, kebiasaan tingkah laku kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Secara global sih, kalau di Malang lingkungannya asik-asik ya. Tempat pariwisata banyak, lingkungannya asri, adem, orangnya asik-asik, kuliner juga enak, sehat, murah. Ya, gitulah di Malang. Promosi. Malang emang asik. Percaya nggak percaya, ya coba aja. Oke, tips ke-8, Sobat Farm mesti legalitasnya. Ini yang paling penting. Sertifikatnya apa, atas nama siapa, sama enggak nih sama owner penjualnya nih namanya. Nah, informasi kejelasan ini mesti Sobat Farm dapat di awal. Ini sangat penting untuk diketahui di awal-awal. Jangan sampai kita sebatas melihat bangunan dan lingkungannya saja bagus, legalitasnya yang nggak jelas. Jangan sampai. Oke, tips ke-9, cari rujukan harga pasar. Hal ini bisa buat acuan nantinya bila mana ada penawaran rumah yang mirip di kelasnya tapi harganya lebih murah. Jadi bisa buat ngelobi harga ke ownernya. Oke. Tips selanjutnya, rasakan feel-nya. Nyaman, cocok, atau pas nggak dengan rumahnya, dengan lingkungannya, legalitasnya, harganya, pemilik sebelumnya. Kita nyaman nggak? Pendampingan agentnya, kita nyaman nggak? Klik nggak di hati tuh. Kelihatannya sepele, tapi itu sangat berpengaruh besar loh setelahnya. Saat teman-teman masih ada yang ganjel, ya digali lagi atau nyari perbandingan yang lain, aman. Oke, tips selanjutnya, pendampingan agen properti kredibel dan terpercaya. Minta agen untuk mendampingi dari awal sampai akhir, baik dari pemaparan produk, lingkungan, pengurusan administrasi, bahkan sampai negosiasi harga langsung ke owner atau ke pemiliknya ya, atau bahasa lain ke vendor. Atau boleh juga untuk minta bonus khusus dan lain-lain. Kalau mau, nggak apa-apa, sah-sah aja. Kali aja ada ya. Dan untuk hal ini nggak ada biaya sama sekali, pendampingan agen semuanya free. Oke, tips terakhir, tips ke-12, sebelum pengambilan keputusan akan membeli rumahnya, pastikan pengetahuan akan rumah, lingkungan, legalitas tadi udah beres semuanya ya. Lanjut ke pemahaman akan alur transaksi, akad dinotaris sampai serah terima kunci, harus ngeh tuh. Saat masih awam, Sobat Farm bisa menggali info dari internet atau cari pendamping dari kerabat atau dari agen atau yang berhubungan dengan hal ini. Lagi nanti kalau semua ke KPR, alurnya harus seperti apa, pengurusannya seperti apa, syarat-syarat yang harus dikumpulin apa aja, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang bisa kami paparkan saat ini. Pastinya rumah bukan sebatas aset keduniawaan ya.
Tapi bagaimana rumah menjadi tempat yang nyaman, yang asik, yang manfaat, tempat yang penuh energi positif. Dan tak sebatas penghuni rumahnya aja yang merasakannya, tapi juga pengunjung, tamu, dan warga sekitar bisa merasakannya juga. Oke, sekian dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam kemaslahatan. Salam. See you.